saja dan memang waktu diskusi ini bukan kenapa LPKS, tapi kenapa Bapak ini tidak dulu sekarang mengumpulkan masalahnya di mana, mungkin dibuat begitu. Kita coba dalam 2 jam, 3 jam ke depan atau sampai kelas. Gitu. Kita kenalan dulu, silakan Ibu. Ya, kenalkan saya Sri Novelati, latar belakang saya advokat. Sejak lulus ya, saya sudah di HI, kemudian merintis berdirinya lembaga layanan di Jawa Tengah. Sampai sekarang mereka masih aktif melakukan pendampingan dan advokasi. Saya juga anggota lembaga layanan sekarang. Saya aktif baru sejak tahun menjelang 4 ya. Kemudian menjadi komisioner Komnas Perempuan 2 kali periode dan baru akhir Desember kemarin berakhir. Saja kira-kira nanti kenalan selanjutnya kita bisa melakukan sesi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Karanita Yudhasokra. Saya sebagai bagian dari Ganita yang menurut pembahasan wanita menyesuaikan dengan tema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat semua. Saya Lisa Joni, anggota DPR RI, Komisi 8. Kebetulan saya Fungsi Fraksi Nasdem di Komisi 8, Daerah Pemilihan Sumbar 1. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya dengan Amelia Anggraini. Saya Ketua Bidang Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Sebelumnya saya adalah anggota DPR RI periode 2014-2019 di Komisi 9. Sekilas sebelum sambil introduction saya mau mengulas sedikit tentang RUU PKS. RUU ini sudah menjadi perhatian kami sejak menjadi inisiatif dari DPR ya, dari 2016 ke 2018. Itu kami concern sekali untuk menggolkan undang-undang ini, memberi masukan kepada kawan-kawan di Komisi 8. Tetapi kemudian saya agak surprise ternyata ini tidak carry over. Padahal kita sangat berharap, kalau tidak salah November kemarin kami sempat membuat FGD, mengundang salah satu komisioner Komnas Perempuan, dan disitu ada kawan-kawan Komisi 8 juga, untuk betul-betul mengawal RUU PKS ini menjadi tidak hanya masuk prolegnas, tapi juga ada langkah-langkah afirmatif untuk mengawal undang-undang ini. Karena kita ketahui bahwa kita sudah tidak bicara lagi kenapa undang-undang ini perlu. Kita sedang, negara ini lagi darurat kekerasan seksual, ya. Nah, untuk itu saya senang sekali karena teman-teman Komisi 8 hadir di sini, sehingga ini bisa menjadi usulan yang selalu disuarakan di Komisi 8. Karena apa? Kemarin itu kita terkendala oleh pimpinan. Terus terang saja, beberapa pimpinan, unsur pimpinan di Komisi 8 tidak mensupport undang-undang ini. Nah, untuk itu kita harus bersuara keras supaya ini bisa goal. Kita mungkin bisa consider, karena ini kan diletakkan di list nomor 2 prolegnas ya. Pertama kan itu undang-undang penanggulangan bencana, kemudian baru masuk PKS. Tapi sampai dengan saat ini panjanya belum dibentuk. Nanti PR-nya Kakak Lisda untuk ini memang baru dimasukkan kembali. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu, saya Riri Harirah, saya juga alumni Komisioner Komnas Perempuan baru lulus 2015-2019 kemarin. Sekarang lebih banyak bergerak di teman-teman di pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama, Ketua LKP 3, itu lembaga untuk konsultasi dan pemberdayaan perempuan dan anak Fatayat Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Saya Putri dari Media Indonesia. Kebetulan datang di sini untuk meliput acara ini. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Tiasri Yandani. Kebetulan saya
komisioner Komnas Perempuan yang baru 2020. Selamat siang semuanya, saya Justina Rostiawati. Sekarang saya di Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia. Itu sebuah ormas perempuan Katolik seperti Fatayat NU dan Asia dan ya, kawan-kawan yang lain. Sebelumnya saya pernah di Komnas Perempuan, komisioner periode 2010-2014 ya. Selamat siang, saya Sita Supomo. Saya terundang sebagai fellow dari IDEAS, suatu program leadership yang diluncurkan oleh United University di pusat ini. Saya juga bergerak di Perempuan Indonesia. Selamat siang, saya Anissa, dari Komnas Perempuan, Divisi Informasi dan Felix Reina dari Perhimpunan Pelayanan yang fokus pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Dan ini adalah lembaga layanan yang fokus menangani kasus kekerasan. Salah satu penggagas bersama Komnas Perempuan merasa diambil. Ya, selamat siang, saya Rahma Sarita, PABS. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar, menurut kami saya tenaga di Selamat Kabias. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya Naila Putria, saya Ibu dari IPPKP. Selamat siang, nama saya Diam. Yang semuanya saya Rocky, tenaga ahli anggota DPR RI Ibu Lida Hendra Joni. Sebagai administrasi, kita memang fokus untuk mengupayakan RUU PKS ini secara tepat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, saya Kevin dari tenaga ahli Ibu Gamelia fraksi Nasdem Komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya tenaga ahli fraksi Nasdem. Terima kasih. Jadi ini orang yang kita yang concern dan ingin undang-undang ini jadi undang-undang. Saya kira langsung saja ke Mbak Nurhan untuk pematik diskusi ya. Nanti kita lihat bagaimana kita harus melakukan ke depan seperti apa. Boleh. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Barangkali ini juga di apa ya namanya start awal gitu ya, karena RUU ini kan sebenarnya tidak pernah diam gitu ya. Karena terus menerus kita lihat kasus kekerasan seksual kan juga tidak pernah terhenti. Dan saya kira darurat kekerasan seksualnya jadi nambah. Kalau dulu 2012 Komnas Anak menyatakan darurat kekerasan seksual dari sisi angka. Tapi kami yang di Komnas Perempuan tidak hanya angka, bukan hanya kejadian, tapi juga soal layanan. Dan ternyata itu juga berkembang tidak hanya soal layanan, tapi juga soal substansi hukumnya. Karena itu salah satu hal yang menjadi hambatan perempuan korban mendapatkan keadilan. Dan kemudian kan sebenarnya kasus kekerasan seksual pada anak juga luar biasa pada saat itu. Bahkan korbannya bisa ratusan karena yang tadinya korban kemudian menjadi pelaku. Nah, kalau ditanya pembelajaran apa yang bisa kita ambil, memang kalau kita melihat ya, seluruh isu itu kan sebenarnya memang dipolitisasi, tetapi kebangetan sekali untuk kasus kekerasan seksual ini menjadi target politisasi. Karena apa? Karena itu yang kemudian terjadi dan kita hadapi. Jadi kita mau ngomong apapun itu selalu diarahkan pada hal-hal yang sebenarnya tidak masuk dalam persoalan.
ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ini yang seringkali menjadi persoalan karena permasalahan-permasalahan soal kekerasan seksual ternyata dilihatnya berbeda-beda dan itu tanpa kajian. Di pemerintah juga melihat sisi yang berbeda. Waktu kita tanya apa sih naskah kajiannya pemerintah sehingga melahirkan DIM yang sekarang ini. Kalau boleh saya beri informasikan bahwa DIM yang Anda buat, yang pemerintah buat, itu legitimasi dari praktek yang ada sekarang. Artinya kalau itu nanti yang akan diundangkan, maka Anda sudah melegitimasi praktek yang menghambat akses keadilan. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya adalah hukum pidana yang khusus. Nah, hukum pidana yang khusus ini, yang kalau kita lihat kan dalam penyusunannya memang harus melihat pada tata cara peraturan perundang-undangan. Nah, ternyata berbeda karena apa? Ada pakar hukum administratif yang kemudian menggiring supaya hukum pidana yang khusus ini diarahkan pada hukum administratif. Nah, maka kita penting untuk mengetahui kenapa kekerasan seksual membutuhkan hukum pidana yang khusus. Nah, itu yang kemudian di dalam perjalanannya, di dalam DIM pemerintah kita bongkar. Judulnya tidak lagi penghapusan kekerasan seksual, tapi disebutkan penghapusan tindak pidana kekerasan seksual atau pemberantasan. Ini antara penghapusan dengan pemberantasan argumentasinya beda-beda. Tapi itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah itu bukan hukum yang administratif, tapi memang hukum pidana yang khusus. Karena memang kita tahu undang-undang yang ada sekarang ini hanya mengatur pemidanaannya. Maka kalau digiring bahwa ini akan tumpang tindih dengan tindak pidana, jelas tidak. Pidana yang atur pemidanaan, KUHP itu hanya mengatur pemidanaannya saja. Sementara kita mengatur ini secara komprehensif. Dari sejak pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban dan rehabilitasi bagi pelaku. Rehabilitasi pelaku ini untuk meletakkan bahwa hak asasi manusia itu adalah universal. Jadi sekalipun dia adalah pelaku tindak pidana, maka hak asasinya tidak menjadi hilang. Ini yang menjadi tekanan. Nah, ini juga yang menjadi alat provokasi. Kita lihat di acara kandidatnya siapa? YLC. Disebutkan. Saya menolak MUKS karena apa? Karena dia melindungi pelaku. Rehabilitasi bagi pelaku ini bukan melindungi pelaku, tapi mencegah pelaku untuk melakukan pengulangan. Ya. Karena apa? Banyak pelaku kekerasan seksual yang karena tidak dilakukan rehabilitasi atau intervensi apapun, maka kemudian terus berubah, dia menjadi pelaku. Kemudian undang-undang yang ada pada akhirnya karena hanya pemidanaan, maka dia hanya mengatur penegakan hukum. Dan pemangku kepentingan yang hanya ada pada aparat penegak hukum. Sementara KL tidak terkoordinasi di dalam menangani kasus kekerasan seksual. Visum itu lempar-melempar. Sejak dahulu kala advokasi kita maju mundur. Terakhir dengan BPJS jelas gitu ya. Kita butuh BPJS bisa mengakomodir biaya medis, baik itu visum maupun pengobatannya. Tapi Kementerian Kesehatan sendiri kemudian membatasi. Kementerian Kesehatan hanya mengakomodir biaya medis. Kepolisian, penegak hukum hanya penanganan hukumnya. Lalu visum ada di mana? Seharusnya di kepolisian. Akhirnya kepolisian membuat yang namanya Polda Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara. Yang kalau kita lihat, dia tidak hanya melayani visum untuk korban kekerasan seksual, lalu lintas kejahatan yang lain masuk di situ. Antriannya panjang sehingga terlalu lama. Sementara ini membutuhkan kecepatan. BPJS pada akhirnya tidak mau mengatur di dalam perpresnya bahwa BPJS akan mengakomodir biaya itu yang kemudian sampai di tingkat daerah ini pun masih lempar-lemparan. Nah, yang penting adalah sebenarnya penegasan tanggung jawab negara di dalam regulasi. Karena seringkali kalau korban melapor,
seolah-olah itu kebutuhan korban, bukan kepentingan negara. Seharusnya kan dibalik, negara harusnya berterima kasih ketika korban melapor. Tapi yang dibalik adalah kalau kamu mau dilayani, ya kamu bawa buktinya. Praktek yang ada sekarang kan begitu. Korban melapor, buktinya apa kalau diperkosa? Saksinya siapa? Bisa nggak buktinya itu kamu ambil? Ada itu di rumahnya pelaku. Itu sering kali terjadi. Ini yang kemudian kita memikirkan bagaimana supaya di dalam RUU itu penegasan tanggung jawab negara itu jelas. Nah, kemudian ini judul ini jadi persoalan dan dalam masa pembahasan terus-menerus dipersoalkan antara kata penghapusan, kemudian frasa kekerasan seksual. Mereka mau ini diganti dengan kejahatan seksual. Nah, kita tetap menggunakan penghapusan dulu ya, yang penghapusan. Yang penghapusan, mohon maaf ibu-ibu yang dari Demokrat, ini yang sering justru dipersoalkan oleh Demokrat, Mas Dem. Nasdem semua nih Mbak, Nasdem. Seringkali disebutkan penghapusan ini dibayangkan seperti banyak apa ya bahasa mesti dia menghapus ya, hanya menghapus. Mana mungkin kekerasan seksual itu bisa dihapuskan? Karena di dalam RUU-nya jelas penghapusan ini bahasa politik hukum kita yang ada di dalam RUU, yang dimensinya adalah pencegahan, penindakan dan rehabilitasi tadi supaya untuk mencegah keberulangan. Pencegahan ini supaya nggak terjadi, penindakan ini supaya ada penghukuman pada pelaku dan penanganan pada korbannya. Ini sudah kita jelaskan bolak-balik, tapi setiap rapat itu terus yang muncul. Nggak tahu bagaimana cara menjelaskannya gitu ya. Oke, ya. Nah, selain itu, penghapusan ini memberikan penekanan adanya suatu tindakan yang gradual, yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi terhapuskannya. Jadi memang mungkin tidak langsung hari ini ditangani, diintervensi kekerasan seksual kemudian menjadi hapus. Tapi barangkali ke depan, seperti Undang-Undang PKDRT, 10 tahun setelah Undang-Undang PKDRT laporan tinggi. Tapi bukan berarti kita nggak bekerja. Itu artinya perempuan-perempuan banyak yang berani bicara. Sekarang layanannya bagaimana? Mengakomodirnya. Nah, itu artinya step berikutnya. Nah, itu yang diatur di dalam undang-undangnya. Sama dengan RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Langkah-langkah tindakan di setiap tahapan. 10 tahun ke depan kira-kira bagaimana? Oh, semua perempuan akan berani melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan. Kekerasan seksual yang bentuknya sangat ringan, pelecehan seksual yang selama ini menjadi candaan, sudah tidak terdengar lagi. Itu kira-kira ya. Bukan berarti kemudian kekerasan seksual akan stop, bertahap. Ini yang dibayangkan oleh RUU ini. Karena memang RUU ini juga bagaimana melakukan pencegahan termasuk perubahan paradigma. Seseorang tahu bahwa itu bagian dari kekerasan seksual sehingga tidak berani untuk melakukannya, mulai malu. Kalau sekarang kan takut, tapi ditutupi. Tapi kemudian ditutup lagi. Gak hanya saya kok, korbannya juga mau. Akhirnya judulnya suka sama suka. Nah, ini yang ingin kita atasi di dalam RUU ini sehingga tidak ada lagi penegak hukum atau pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, pejabat publik mengatakan itu kan kasusnya suka sama suka, gak ada lagi. Itu bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual, ada seorang hakim yang waktu itu kalau gitu nanti misalnya di kantor kita suka candaan, aduh cantik sekali, jangan-jangan kita bisa kena, bisa jadi kalau unsurnya memenuhi. Berat sekali ya. Ya, karena itu perubahan paradigma dari sejak awal. Karena apa? Ternyata kekerasan seksual yang dilaporkan bentuknya perkosaan diawali dari kebiasaan yang dianggap sebagai itu kan candaan, nggak serius. Ternyata itu serius. Karena ketika korbannya diam, masyarakat juga diam, itu kemudian meningkat. Kemudian ini tadi ya, penghapusan ini juga mencerminkan kondisi yang ideal.
tadi betul-betul situasinya, upaya langkah situasinya itu dilakukan. Nah ini yang sering kali, ini juga Nasdem lagi, benar ya Nasdem. Kalau ini Kok salah terus ya. Kekerasan ini Bu sering dinyatakan gitu ya. Kita tahu maksudnya gitu, tapi seharusnya itu tidak menjadi argumen. Gitu. Jangan menggunakan frasa kekerasan karena frasa kekerasan sering dijadikan bahan cemoohan. Kan kalau perempuan itu suka yang keras-keras. Itu sering ya di rapat-rapat resmi ini sering muncul. Padahal ini kekerasan seksual ini bukan dua frasa yang terpisah. Ini satu tarikan nafas gitu ya bahasa hukumnya. Satu tarikan nafas yang harus dipahami. Bukan kemudian kekerasannya itu diartikan sebagai keras gitu kan. Dan kemudian dianggap nggak cocok menjadi sebuah judul sebuah undang-undang. Nah kita lihat kenapa ini kita tetap menggunakan kekerasan seksual, karena kita lihat ya di dalam semua perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang diakui SIDO, akar persoalannya adalah ketimpangan relasi kuasa dalam budaya patriarki yang selama ini tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Itu sebabnya kekerasan seksual itu satu nafas. Jadi meskipun korbannya datang sendiri, tapi karena kontrol dari pelakunya itu sudah kejahatan. Atau korbannya meminta 294, itu kan ada ya, yang korbannya datang karena dia sudah beberapa kali mengalami kekerasan seksual, dia mengajak berhubungan seksual. Banyak korbannya seperti itu. Kemudian pelakunya memanfaatkan. Selama ini tidak dianggap sebagai kejahatan. 294 saja sumir. Kasusnya Sitok Sreng ini kita sudah buktikan. Malah di dalam penyidikannya ditaruh di keamanan negara karena dianggap menjadi perhatian masyarakat, jadi mengancam keamanan negara. Masuk dalam di Polda itu di Kamnak. Nah, waktu masuk di Kamnak, Pak polisinya telepon korbannya. Ibu Pak nggak mau ketemu sama Pak Sito kangen loh ini. Karena dianggap itu bukan kejahatan. Ini yang ingin kita tekankan bahwa ini adalah sebagai sebuah kejahatan. Jadi kalau ini diminta judulnya adalah kejahatan seksual, akan lepas ketimpangan relasi kuasa ini sebagai sebuah kejahatan. Ini yang sebenarnya sangat kita tekankan. Dan yang kedua, ini akan sangat berbeda dengan KUHP maupun RKUHP. Di RKUHP maupun di KUHP itu menekankan pada fisik. Di RKUHP sekarang ditambah psikis masuk. Tapi ini bukan psikis. Ketimpangan relasi kuasa ini kalau kita rasakan beda dengan psikis. Dan di dalam hukum kita nggak mengenal. Karena di dalam definisi itu yang kemudian kita cantumkan secara tegas, itu yang kemudian menjadi salah satu isu krusial kenapa definisi kekerasan seksual tidak diinginkan. Nah, penghapusan kekerasan seksual ini kita waktu menyusun ini dengan namanya apa ya, pemikiran yang matang. Bagaimana supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada, undang PKDRT, pornografi, LPSK, perlindungan anak, hak asasi manusia, PPPO, kemudian juga hukum acaranya supaya ini melengkapi KUHP, kemudian tujuannya adalah untuk akses keadilan. Bahkan ini undang-undang yang belum berlaku yang sama-sama masih dibahas saja kita sandingkan. Tujuannya apa ya? Memang untuk melengkapi keseluruhan dari substansi, kemudian hukum acaranya, karena ini untuk memudahkan APH bekerja dan memudahkan akses keadilan buat korbannya. Dan kemudian ini adalah mengkhususkan supaya tidak tumpang tindih tadi. Nah sekarang itu kan isunya harusnya RKUHP dulu disahkan, baru RUKS. Bukan, ini bukan turunan dari RKUHP. Ini lex spesialis, lebih khusus lagi tindak pidananya dari KUHP. Kalau di sana ada perkosaan yang itu definisi bisa sama, ya. Tapi penyebab ketimpangan relasi kuasanya tidak diatur di dalam KUHP. Bahkan KUHP mungkin tidak akan secara detail gitu.
Ada pasal dulu di KUHP-nya ada pasal 294, APH kesulitan memahami, padahal rigid. Guru dengan murid, dokter dengan pasien dijelaskan. Pengasuh, pengelola panti dengan anak-anak pantinya dijelaskan. Tapi di dalam praktek nggak dipahami. Ini sebenarnya ingin kita kuatkan. Bagaimana implementasi SIDO di dalam hukum di Indonesia, hukum positif di Indonesia. Nah, rupanya SIDO pun tidak dipahami ya di kalangan anggota legislatif. Ini mungkin PR awal sebelum bicara lebih dalam RKS memang harus mengenal SIDO dulu. Akar persoalan kekerasan terhadap perempuan. Kalau itu nggak dipahami maka membahas RUU penghapusan kekerasan seksual ini akan sulit masuknya. Nah, kita di dalam tim pemerintah dipangkas habis dari 150 pasal menjadi 50 pasal. Kita cek, kalau gitu kita harus pasang standar yang tidak boleh diutak-atik, nggak boleh dihilangkan. Dia harus ada di situ karena ini yang akan membuat RUKS itu sebagai sebuah hukum pidana yang khusus. Nah, kita sebut dengan 6 elemen kunci. Soal pencegahan, hukum acara, tindak pidana ini 9 jenis, kemudian pemidanaan, ini double track system, tidak hanya pidana penjara, kemudian pemulihan, ini restitusi dari pelaku, tanggung jawab pemerintah melibatkan korporasi, masyarakat, keluarga, ya, tokoh keagamaan, tokoh daerah, organisasi keagamaan semua masuk. Nah, ini yang sangat penting soal pemantauan, mekanisme koordinasi dan optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan undang-undang. Kalau pemerintah menjawab nggak perlu pemantauan lagi karena sudah dilakukan monitoring evaluasi, itu internal di internal kementerian lembaga sendiri. Tetapi dibutuhkan monitoring evaluasi pemantauan dari luar, independen. Fungsi lembaga kan ada di sini. Ini yang kita pertahankan betul. Pasal pemantauan. Nah, di definisi kekerasan seksual inilah nanti kita bisa explore lagi gitu ya. Yang jadi persoalan sekarang ini kan ada di frasa hasrat seksual. Saya juga bingung ya, hasrat seksual itu dipersoalkan karena dianggap itu LGBT. Jadi di dalam kampanyenya, mungkin maksudnya yang membuat ini hasrat seksual itu orientasi seksual, beda. Ini ada di KUHP sebenarnya, hasrat seksual ini ada di dalam KUHP ini sendiri itu diakui gitu ya. Tapi pada saat ini diambil, kemudian diperlebar dengan contoh-contoh seandainya ulama ya, contoh yang beredar. Ulama sedang ceramah menegaskan LGBT itu dosa dan sebagainya. Nanti saya bisa kena RU ini. Padahal maksudnya itu bukan itu. Kalau ulama itu kan bukan menyerang ya. Ini juga nggak menghina, juga nggak merendahkan. Dia edukasi beda. Kemudian di dalam tim pemerintah, perubahan pemerintah, akhirnya kita berikan penjelasan sebagai keinginan atau dorongan seksual atau yang bersifat seksual supaya menegaskan hasrat seksual ini bukan orientasi seksual, meskipun definisi ini bisa tidak hanya hetero tapi juga homo bisa digunakan. Tapi kan memang kekerasan seksual kita lawan dalam bentuk apapun, nggak boleh dilakukan. Kemudian frasa yang lain ini soal ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender. Nah, relasi gender ini diartikan perempuan. Argumentasinya korban kekerasan seksual kan nggak hanya perempuan. Malah dulu kami waktu di Komnas Perempuan dianggap menyembunyikan data. Kenapa hanya data perempuan ya? Kita Komnas Perempuan. Kalau Anda punya data yang laki-laki silakan data bersama dialogkan. Nah, ternyata data memang ada yang laki-laki, tapi anak laki-laki yang kemudian itu akan menjadi pelaku. Nah, setelah kita cek, ternyata di dalam Perma 3 tahun 2017 sudah mengadopsi. Akhirnya timnya pemerintah kemudian memberikan penjelasan yang substansinya mengambil dari Perma 3 tahun 2017.
ketimpangan relasi kuasa. Nah ini juga jadi persoalan karena dianggap jangan-jangan ini nanti bisa mengungkit. Dulu tidak pernah dilaporkan, ketika saya kemudian menjadi pejabat apa gitu, nanti kemudian korbannya melapor karena ada kekuasaan. Nah ini nggak ngerti berarti ketimpangan relasi kuasa ada di mana. Makanya undang-undang ini harus ada. SIDO itulah kuncinya untuk membuka ketimpangan relasi kuasa itu seperti apa. Kita sampai sudah jelaskan di dalam kita bersosialisasi itu setiap jenjang, cara komunikasi, cara bertanya, cara berkoordinasi itu pasti beda-beda. Nah itulah ketimpangan relasi kuasa, apalagi laki-laki dan perempuan. Maksudnya di situ bukan kemudian pada saat kejadian pelakunya masih SMA tidak dilaporkan, ketika dia jadi anggota dewan kemudian dilaporkan karena punya kekuasaan. Ini udah beda, udah di luar ini ya, di luar kebiasaan, bahkan ini sama sekali berbeda definisinya. Ini yang kemudian membuat rasa hasrat seksual, ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender ini yang kemudian pembahasannya mentok di definisi. Bahkan ini dicampur gitu ya. Bagaimana kalau nanti seorang suami menghendaki dengan istrinya menolak kemudian dipaksa, bisa-bisa istrinya lapor. Itu ada di Undang-Undang PKDRT. Dia nggak tahu, gitu. Itu ada di Undang-Undang PKDRT. Tapi toh laporan kekerasan seksual dalam praktek selama ini sedikit yang dilaporkan. Karena apa? Istri lebih pinter. Mana yang harus dilaporkan, mana yang enggak. Pilah sendiri. Mana yang nyaman dilaporkan, mana yang enggak. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya tidak terbukti. Kalau ini dilaporkan, maksudnya di dalam Undang-Undang PKDRT ini fungsinya melengkapi. Kalau ketimpangan relasi kuasa dan gender ini terjadi, baru bisa masuk. Nah, ini yang membedakan. Nah, ini 9 jenis tindak pidana yang diusulkan. Unsur umumnya yang semua jenis tindak pidana itu adalah ada kekerasan, ada ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan dan posisi yang rentan. Yang membedakan tiap-tiap jenis ini masing-masing. Yang pelecehan seksual ini disebutkan rigid gitu ya. Satu kontak fisik dan non kontak fisik. Nah, yang non kontak fisik yang verbal ini yang kita masukkan sedalam delik aduan. Yang paling ringan ini delik aduan. Kemudian eksploitasi seksual ini karena semata-mata hanya untuk kepentingan pelaku. Seringkali dia dibenturkan dengan pemaksaan pelacuran. Pemaksaan pelacuran itu beda. Dan juga beda dengan pelacuran yang ada di KUHP. Pelacuran yang di KUHP itu pidana muncikarinya. Yang di sini ini orang yang memaksa melakukan pelacuran, memang memaksa, tapi tidak bisa ditarik dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak kasus yang itu pada akhirnya kebingungan penyidik. Kemudian juga dibenturkan dengan perbudakan seksual. Nah ini sangat beda. Perbudakan seksual nanti saya jelaskan karena itu kompleksitas lagi gitu ya. Kemudian pemaksaan kontrasepsi ini yang jelas merusak organ fungsi gesturnya. Kompleksitas lagi. Kemudian pemaksaan aborsi ini yang kemudian diselewengkan. Jadi kalau nggak dipaksa boleh ya, boleh. Ada di Undang-Undang Kesehatan, ada syarat, ada tata caranya, ada aturannya. Tetapi ini untuk menjerat para pelaku yang tidak bisa dijerat dengan KUHP. Yang KUHP itu hanya menyasar perempuan yang sedang hamil dan yang melakukan aborsinya. Ini kalau yang di KUHP. Tapi yang memaksa seringkali lolos gitu ya. Karena memang unsurnya tidak terpenuhi. Kemudian pemaksaan perkawinan. Ini ditakuti oleh para ustadz yang sering menjodohkan. Nanti ada orang tua yang mau menjodohkan anaknya nanti bisa dilaporkan. Kita kasih kunci, memaksa hingga membuat orang dalam kondisi bebas memberikan persetujuan melakukan perkawinan yang itu bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Tujuan definisi perkawinan di undang-undang perkawinan itu kan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan
perempuan sebagai suami istri membentuk keluarga kekal bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pemaksaan perkawinan ini yang terjadi ketika memaksakan perkawinan tapi tidak untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk bayar utang, untuk narkoba, ya, kawin kontrak masuk di sini. Nah, ini beda kan Bu, Pak, ya, beda. Yang pemaksaan perkawinan orang tua kepada anak, gitu ya. Tapi berdasarkan undang-undang perkawinan memang tujuannya untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak dipidana. Tetapi kalau di luar tujuan perkawinan itu yang dipidana. Nah, bedanya di situ. Kemudian perkosaan ini hampir semua unsurnya kita adopsi dari RKUHP, tetapi unsur pertimbangan relasi kuasanya menjadi yang khas untuk perkosaan di dalam RUU kekerasan seksual. Nah, ini tadi yang saya ceritakan, pemaksaan pelacuran. Ini transaksi kan memang untuk membedakan dengan yang eksploitasi. Kalau yang eksploitasi seluruh keuntungan ada pada pelaku. Tapi untuk pemaksaan pelacuran, sekalipun ya tidak bisa dianggap sebagai keuntungan ya, tapi korbannya mendapatkan sebagian. Karena tujuannya untuk pelacuran. Itu yang membedakan. Nah, kalau perbudakan seksual, jenis tindak pidana 1 sampai 7 ini ada di dalam jenis tindak pidana ini. Dan layanan itu dilakukan dengan cara kontrol, penguasaan, pembatasan ruang gerak, mencabut kemerdekaan dalam jangka waktu terus-menerus. Dalam jangka waktu tertentu itu terus-menerus. Dan dia baru berhenti kalau korbannya ini ada intervensi dari luar, bukan karena kehendak pelakunya. Banyak sekarang kasus yang mulai muncul perbudakan seksual. Dan rata-rata kasus perbudakan seksual ini hanya dipidana dengan pasal perkosaan. Gatot Brajamusti itu diindikasikan korbannya ratusan orang. Tapi karena yang berani melapor hanya 1, pidananya perkosaan untuk 1 orang, hukumannya 12 tahun. Nah, ini menurut kami pengetahuan soal kekerasan seksualnya belum memadai untuk bisa memberikan sistem pemulihan buat korban. Kemudian penyiksaan seksual ini yang seringkali dilakukan oleh negara di dalam proses BAP ya, untuk memberikan keterangan atau tidak memberikan keterangan. Kemudian diskriminasi SARA ini pernah terjadi pada saat perkosaan mahasiswa BINUS, dilempar di jalan tol, setelah diperkosa di dalam pemeriksaan persidangan disebutkan dia melakukan itu karena korbannya adalah Cina. Dan saya akan melakukan itu kepada gadis-gadis Cina yang lain. Nah, hakimnya kebingungan. Nggak ada pasal di dalam KUHP yang bisa menghukum karena ras, karena diskriminasi ras. Dia hanya bisa menghukum ya karena perkosaannya saja. Bahkan kalau ada matinya orang ya pembunuhannya saja. Kasus EM di Tangerang yang gagal campur masuk ke dalam vagina, pasalnya pasal pembunuhan. Kerusakan pada organ reproduksi, organ seksual itu tidak diperhitungkan karena dianggap hanya pembunuhan yang itu level tindak pidana paling tinggi, sehingga sama hukumannya yang dianggap paling tinggi. Ya, organ reproduksi ini selintas lewat gitu. Kemudian hukuman yang tak manusiawi ini di Cikupa itu banyak terjadi. Ya. Nah, ini yang sering diprotes karena ini akan menunjukkan pada kelompok LGBT ditelanjangi sebagainya. Nah, ini bagaimana posisi RUPKS di dalam hukum positif? Dalam hukum positif, dia memang mengakomodir undang-undang yang itu belum mengatur. Ini kan hanya untuk anak, jelas. Dan dia hanya mengenal soal kejahatan seksual, itu anak. Persetubuhan, eksploitasi seksual. Di KDRT, dia mengenal kekerasan seksual. Tetapi hanya untuk menjangkau hubungan seksual yang tidak disukai dan untuk tujuan komersil, dan lingkupnya hanya lingkup KDRT. Kemudian yang KUHP, cakupannya hanya kejahatan kesusilaan dan kesopanan.
Bentuknya ada zina, cabul, dan perkosaan. Usulan penolakan RKS ini ingin memasukkan zina ini masuk ke dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena katanya nggak boleh tumpang tindih, tapi usulannya ini supaya masuk ke sini. Kemudian TPPO, ini jelas eksploitasi seksual ini sebagai tujuan, karena salah satu jenis kekerasan seksual kan kita lihat tadi ada eksploitasi seksual. Dianggap akan tumpang tindih dengan TPPO, karena di TPPO itu tujuan, bukan jenisnya, beda. Kemudian di pornografi, ini objek atau model pornografi yang disasar. Sementara di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu masuk sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Itu sebabnya banyak tersangka terdakwa pornografi. Ya bentuknya kalau dilihat sebenarnya adalah bentuk kekerasan seksual. Nah, ini yang sedang berproses di Garut ya. Di Garut dia dieksploitasi oleh suaminya, kemudian diviralkan. Setelah viral, si istri yang kena tersangka terdakwa melakukan pornografi. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau mau mantau kasus itu akan sangat bagus. Bagaimana melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian justru di dalam hukum atau undang-undang yang sudah ada ini, dia justru masuk dalam pelaku, ranahnya pelaku malahan, bukan korban. Ya. Nah, posisi di dalam RUU ini dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebenarnya adalah bagaimana memudahkan akses keadilan dan pemulihan. Dan itu kita sudah sebutkan di dalam naskah akademis dan rumusan RUU-nya. Ini yang seringkali di naskah akademis karena ada data soal LGBT dianggap kita LGBT. Data kan nggak boleh pilih kasih ya. Faktual, setiap fakta semua harus ditayangkan, harus ditampilkan supaya apa? Kita menghasilkan RUU yang memang komprehensif. Kemudian komitmen politik melindungi korban dengan undang-undang pidana khusus dalam implementasi SIDO. Implementasi SIDO ini menjadi penting karena kita setiap 4 tahun harus laporan sejauh mana pemerintah Indonesia melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Kalau untuk korban kekerasan seksual tidak ada upaya apapun, yang nilai kita akan di bawah. Sumbangan atau kontribusi negara Indonesia terhadap pencapaian SDGs apalagi ya, implementasi SIDO aja mungkin masih sangat jauh. Nah, ini salah satu pintu masuknya adalah dengan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, ini peta politiknya, ini berdasarkan pengamatan saja. Ini kelompok yang kalau saya bilang ini patriarki fundamentalis. Ini namanya Ayla, tapi dia beranak pinak. Mungkin beranak pinak, cucu, ponakan, semuanya ada. Bikin yang baru terus. Nah, misalnya ada di situ di dalam satu tubuh itu ada pakar psikolog, ada psikolog, dia kemudian bikin jaringan, kelompok lagi, kemudian bikin lagi, jadi sangat luas. Makanya itu politisasi melalui sosmednya jalan, perkembangbiakannya cepat gitu ya, secepat jamur spora ini. Satu titik dia bisa membuat segala-galanya. Dia sebenarnya membuat dukungan dengan membuat gym. Dia menyetujui soal pencegahannya, pemulihan dan rehabilitasi. Dia setuju. Tetapi minta judul diganti dengan RUU penghapusan kejahatan seksual dengan memasukkan zina tadi. Perluasan makna zina. Jadi kalau zina yang ada sekarang itu kan lingkupnya hanya lingkup untuk dalam perkawinan. Tapi yang dia minta adalah yang di luar perkawinan yang sekarang kehamilan tidak dihindari karena kekerasan dalam pacaran, itu ingin dia tarik masuk sebagai salah satu jenis kejahatan seksual. Nah, ini bertentangan dengan fakta yang ditemukan oleh Komnas Perempuan. Karena itulah kekerasan terhadap perempuan. Kalau itu dipidanakan di sini, maka korban yang kemudian akan mengalami kriminalisasi. Kita sudah lihat draft di dalam RUU KUHP. Zina yang dimaksud ini persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki di luar perkawinan. Perkosaan itu juga persetubuhan di luar perkawinan. Ada yang di luar perkawinan. Korban perkosaan bisa langsung disebut dengan
perzinahan. Mau dipidana atau tidak, dia harus membuktikan pada akhirnya. Nah, ini yang melawan tadi ya, bertentangan dengan filosofi yang dibangun oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kemudian menambahkan ketuhanan yang maha esa sebagai asas. Ini yang kita disebut dengan liberal. Karena kita memasukkan ketuhanan yang maha esa di dalam undang-undang tata cara undang-undangan itu tidak dikenal. Dan di dalam filosofinya kita sudah masukkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ini kan sila ke-1. Kekerasan seksual tidak hanya bisa diselesaikan dengan sila ke-1, tapi kelima sila harus berjalan seiring sejalan. Kalau LGBT itu termasuk zina nggak? Misalnya suami istri menikah, kemudian selingkuh, tapi misalnya istri dengan teman perempuan itu tidak bisa kena pidana ya? Enggak. Meskipun dalam pernikahan sudah menikah, KDRT yang kena, KDRT-nya. Kekerasan psikis, kalau istrinya kemudian merasa tertekan, dipermalukan, menjadi rendah diri, kekerasan psikis. Suaminya tidak bisa menggugat istrinya selingkuh gitu, tidak bisa. Tadi yang selingkuh siapa? Istrinya. Kembali Atau suaminya sama lah, vice versa. Iya kan? Belum diatur, tahu saya. Iya, ada di kamar. Tapi kalau perselingkuhan kemudian menimbulkan tadi dampak psikis, maksudnya adalah KDRT dalam bentuk psikis. Kalau perselingkuhan masuk di dalam perzinahan yang di KUHP. Tapi kalau sesama itu tidak ada yang Nggak dijelaskan. Perzinahan. Jadi dijelaskan. Nggak ngatur. Ya, yang penting melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Ya. Ya salahnya kita aja yang ini kan. Sudah diatur begitu. ada aturan sampai setahu saya hanya KUHP perzinahan. Persetubuhan yang dilakukan di luar. masuk ya. Ya, hetero bisa, homo bisa. Serah hakimnya, terserah anehnya. Oke. Terserah yang lapor juga. Jadi ajukan soalnya Mbak. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Dia memasukkan zina di luar kawin, sadomasokis sebagai jenis tindak pidana. Itu sudah diatur di dalam RKUHP. Apa dipaksakan masuk di sini kan tumpang tindih. Kan penolakannya ini tumpang tindih dengan RKUHP. Padahal kita sudah meminimalisir supaya tidak tumpang tindih. Tapi kemudian dimasukkan. Nah kemudian di dalam penolakannya, miskonsepsi tadi yang saya sebutkan. Miskonsepsi. Sehingga ini diarahkan bahwa ini adalah produk feminis liberal. Nah kemudian tindak pidana karena tidak mengatur tindak pidana zina yang di luar perkawinan, diartikan RUU ini pro zina dan pro seks. Mengatur, kemudian diasumsikan dia pro, padahal enggak. Justru kita mengatur pelecehan seksual yang non verbal. Itu kan kalau di dalam agama zina mata aja kita atur sebagai tindak pidana. Kenapa ini bisa disebut dengan pro zina? Dari mana? Oh, ternyata karena dia nggak ngatur. Yang dia mau ini zina di luar kawin ini sudah diatur di RKUHP. Deliknya delik aduan. Nah ini yang saya sebut menggunakan asas atau tingkat kontrarium. Kalau nggak ngatur berarti sejalan. Ini terlalu. Nah ini yang di Komisi 8 minta maaf. Saya harus sebutkan satu-satu karena kita memang sedang belajar di peta politiknya ya. Yang mendukung ini hanya mereka berdua ditambah Bu Lilis. Bu Lilis ini anugerah. Kita tahu pada saat rapat panja ketika dari P3 ya soal tadi suami menginginkan tidak mau tapi kita dilaporkan sama Bu Lilis dilawan sama Pak, istri juga kepengen. Kalau istri kepengen suaminya nggak mau gimana? Keluar ayat aja. Keluar ayat. Kita terkesima. Loh ibu ini nggak pernah muncul, tiba-tiba dia berjalan di sini. Waduh ini harus dijaga. Ternyata detik terakhir dia dipindah. Komisi 11. Kita tanya. Siapa ke Komisi 11? Sekarang dia. Lilis. Dia masih nggak jadi. Dia masih
dia masuk dia. Oh ya, Sarah kan nggak masuk. Iya, Ya, jadi Sarah kalau dia rilis. masih dia aja. Iya, Tinggal dia Pitaloka aja. iya masih. Tapi menurutnya kemarin ya pas 16 hari yang kita sudah ada kan ibu ini langsung declare di itu dan masuk Kalau Nasdem dukung, anggotanya nggak dukung. yang di komisi 8. Yang di Komisi 8. Nah ini ada di sini nih. Munah maksudnya. Ya, Sebelum munah. oh ya, kalau Pak Kiai Munah dia maunya kami ini ngatur aja soal pencegahan. Emang dia nggak nyampe. Hilang kesabaran sama dia soalnya. Nah, kalau yang jelas menolak kan sebenarnya hanya PKS. Ada RU ini waktu saya serahkan saya ngantar sendiri tuh ke DPR. Yang terima tuh dari PKS, pimpinan dari PKS. Tapi waktu itu Pak Ahli Hamzah kan sedang bermasalah dengan PKS. Dia yang terima. Dan dia juga yang bilang, oh ini RU yang bagus, kita bisa gunakan untuk perubahan paradigma sebelum dibuka. Sebelum dibuka. Sudah bagus. Apalagi dibuka. Nah, ketua panjangnya ini saya nggak tahu. Nanti kira-kira mau tetap ke PKB atau bagaimana? Itu ombak ambing. Kita paham persoalan Maju KS. mundur. Ada yang mau maju, kadang Arwanda Sopang. Pimpinan. Masih pimpinan lagi di Komisi 8. Terakhir, ini yang bikin kita marah sebetulnya. Iya, biar gagal paham persoalan. Saya menyerahkan pimpinan ke PKS. Dia bilang, saya sedang memberi pintu karena PKS itu sebenarnya tahu kalau RUU ini bagus, tapi terlanjur kampanye menolak, resmi lagi. Jadi supaya dia bisa memberikan dukungan, lalu dikasih supaya nggak malu gitu ya, berbalik pendapat. Tapi yang terjadi memblunderkan pada akhirnya. Dia minta FGD ke pemerintah, kemudian mengundang pakar-pakar pidana yang mementahkan RUU kekerasan seksual. Pak Muzakir, UII, jelas tidak setuju. Kemudian Khairul Huda, dia mengarahkan ini hukum administratif aja, undang-undang administratif aja, yang hanya mengatur pencegahan. Jadi, dan terakhir, Ketua Panja terjegal dengan surat Pak Ma'ruf dari MUI. Pertama kan sebenarnya MUI kirim surat mendukung RUKS dengan segala dalil. Terakhir, ketika mulai pembahasan, ini kita mulai maju, keluarlah surat dari MUI lagi, dukung RUKUHP, tunda pengesahan. Wah, kita sangat gini sekali. Ini yang kemudian membuat benteng-benteng Takeshi ya, pembahasan bersama ini tidak akan pernah maju karena dijawabnya selalu menunggu RKUHP. Kemudian PAN ini sebenarnya salah satu anggotanya ini yang mengusulkan sebagai RU inisiatif. Mbak. Amin. Tetapi anggotanya Tidak mendukung. ini tergantung ya, mau siang, pagi atau sore. Kadang bilang mendukung. Nah terakhir, ya kita pegang terakhir di dalam rapat pembahasan, nggak usah lah bahas RUKS, kita bahas aja RUU Ketahanan Keluarga. Wah, jangan bawa-bawa. Ternyata dia membawa aspirasi PKS dan Ayla beserta jejaringnya. Iya. Jadi akhirnya nampak semuanya. Yang Golkar, Ali Tahir. Pimpinan juga ya, pimpinan. Pimpinan yang Komisi Golkar 8 ini seni. Karena dia komitmen mendukung kiai yang membuat politisasi RUKS dilawan di medsos. Tapi pada saat pembahasan berbalik arah. Jadi pada saat rapat terakhir ya untuk tadi Bu untuk bisa membuat fondasi carry over diusulkan. Saya lupa ya, Sarah atau dia waktu itu yang menyampaikan. RU ini yang menolak kan sebenarnya hanya satu fraksi. Yang lainnya setuju kan? Kalau yang lainnya setuju kenapa? Kita tidak segera sepakati. Judul, kemudian definisi, setelah itu bisa di carry over. Dari Golkar menyampaikan, nggak bisa. Kita kan kolektif-kolegial. Satu fraksi saja tidak setuju, kita tidak bisa mengesahkan. Padahal di RKUHP, pasal
janji kawin dihapuskan sementara ada 2 fraksi yang tidak setuju. Undang-undang kepala merahan itu tidak disetujui oleh satu fraksi PKS. Kita tetap ketok, bisa kok. Ya, saya pertanyakan, sebenarnya aturannya DPR yang benar yang mana? Kolegial suara terbanyak dong artinya. Kalau satu tuh tidak ini digugurkan Karena tetap ini mau jangan. di lobby kayak apapun dia udah menolak resmi. Udah beda. Di diskusi apapun, waktu kita bedah sama-sama di tim yang paling sekecil apapun, gitu, dia akan jawab dengan secara politis kita menolak. Nah kalau politis menolak kenapa duduk di sini? Dia nggak usah duduk di sini sebenarnya gitu kan. Jadi pada saat itu memang ya begitu ya. Nah ini yang Nasdem Bapak Ibu sekalian. Malu. Ini misalnya beda. Ini Oh iya. Laptopnya ya Mak. padahal kita udah feeding dia habis-habisan loh. Tapi tetap sampai terakhir dipindahin. Sampai kita pindahin. Saya di 9. Saya di 9. Waktu itu kan, iya, waktu itu kan sudah minta ke Bu Irman. Nah, ketika ada mulai diskusi di WA group, gimana nih kalau kita geser-geser kan bisa ya. Bagaimana kalau kita geser? Udah tuh Bu Irma bisa nggak gantiin Pak Muna di situ? Saya Bu Irma nggak respon. Irma nggak mau. Nggak mau ya. Nah ini yang pada akhirnya di detik terakhir yang seharusnya kita sebenarnya punya waktu untuk bisa membawa ke carry over itu punya waktu. Tapi karena diskusinya mentok-mentok begini, kebutuhan perorangan gitu ya, takut kalau nanti dirinya dipidanakan oleh istrinya, bahkan disebutkan Itu padahal jangan Nggak bisa paksa lagi. jadi bukan rapat aja jadinya, sebenarnya rapat internal rumah tangga maksudnya. Makanya kita pesimis Bu sebenarnya. Ini benar nggak ya Komisi 8 mau kita pasrah? Minta maaf ya Pak kalau harus ngomong gitu. Karena ini alarmnya kuat gitu ya. Bahkan Mbak Dia sendiri kan karena dia di audit internal, dia cukup khawatir. Proses yang ada sekarang, yang kemarin itu dibangun supaya semua itu keluar. Betul-betul menyetujui atau enggak sih? Kan kalau resminya mendukung, komitmen semua mendukung. Tapi begitu rapat panjang, kelihatan semua melindungi dirinya sendiri. Nah ini tentang hubungan akademisi dan tokoh agama yang akademisi PSG ini sama sekali nggak menggunakan SIDO sebagai landasan kerja. Padahal visi misi pekerjaan dia adalah pusat studi wanita dan gender. Dia harusnya pegang SIDO sebagai kerangka kerja, tetapi tidak. Iya, tidak. Hampir semua Mbak, hampir semua yang kita datangi tadinya posisinya menolak. Waktu kita datangi di persimpangan jalan, ada yang menolak, ada yang menerima, tapi nggak keluar statement apapun. Yui unik, rektornya itu mendukung. Rektornya langsung bikin statement di websitenya. Tapi pakar pidananya menolak. PSB-nya nggak berani ngomong. Relasi kekuasaan. Relasi kuasa memang beda Pak. Pakar pidananya bisa ini, rektor nggak ini, nggak ngaruh. Nah, pakar pidana ini banyak yang berhubungan. Ada Ahmad Jaya kalau nanti membutuhkan, ada akademisi ya, ada UGM, ada Brawijaya. Itu sudah ketemu dengan Brawijaya, ya? Ahmad Jaya, Yasmin. Nah, jangan pakai pakar hukum administratif karena dia mendorong pada hukum administratif, pencegahan, gitu. Kalau ini kita udah punya undang-undang yang lain, tentang perlindungan anak itu pencegahan semua. Ada pidananya, tapi tidak ada hukum acaranya. Yang akhirnya hanya anak-anak tertentu yang bisa naik kasusnya. Bahkan ada anak yang banyak kasus kekerasan seksual, bukti lengkap, waktunya bebas. Kemudian di kasasi Mahkamah Agung akhirnya jatuhkan 8 tahun. Karena kita lobby. Kan lama-lama lobby terus kan rusak negaranya. Ini negara lobby namanya Mbak. Nah, tokoh agama kita bisa mengajak Bupi, ada Bu Maria Ulfa dulu. Kita bikin ya Bu dimnya. Sayangnya Bu, Bupinya salah, kalah dengan Ayla. Agresifnya.
KUPI apa Bu ya namanya ya? Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Iya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Jadi Strateginya menunggu ya Bu. waktu itu sebenarnya bukan menunggu. Jadi posisi KUPI itu pertama waktu RDPU kami udah sampaikan. Lalu yang kedua setelah menyampaikan itu Pak Marwan meminta telepon gitu, meminta ketemu gitu. Tapi karena janjian nggak sempat ketemu, akhirnya kemudian kita pastikan bahwa yang diminta apa gitu. Lalu beliau minta dibuatkan argumentasi teologis terkait dengan 9 isu krusial itu dalam perspektif Islam gitu. Jadilah kami beberapa kali diskusi, kemudian kami serahkan ke beliau. Nah, yang terpikir dan disepakati antara kami dari KUPI dengan Pak Marwan sebagai pimpinan panja gitu. Jadi kami berharap betul dan seyakin-yakinnya pimpinan panja itu bisa mendesain masukan-masukan diinsertkan ke dalam din yang akan dibahas gitu. Nah itu tiba-tiba kemudian di akhir dan setelah itu kami merasa sudah tenang, sudah masuk di kantongnya ketua panja itu. Pikirnya kan begitu. Begitu the last minute yang diserahkan ke PKS itu yang kami juga bingung. Meskipun kami bisa memprediksi, bisa mengasumsikan karena situasinya memang tidak tepat. RUU ini dibahas di akhir di saat semua anggota komisi berebut suara. Jadi momentumnya yang kurang tepat sehingga orang kemudian karena takut nanti partainya dibilang pro zina, pro LGBT, itulah yang kemudian mengundurkan diri. Termasuk Pak Marwan yang juga dia melepaskan dari ketua panja asumsi kami, dia juga khawatir mendapatkan stigma itu dari konstituennya. Jadi saya kira memang situasinya tidak tepat. Oleh karena itu ke depan mohon kalau ini disepakati dibahas sebelum tahun ketiga, paling lambat tahun ketiga di periode DPR. Karena kalau udah masuk periode keempat itu yang ada sudah tarikan suara di bawah itu lebih kuat. Tarikan menuju menghadiri pertemuan konstituen di dapil itu jauh lebih penting daripada membahas undang-undang negara segenting apapun. Mohon maaf saya mengatakan segenting apapun bangsa ini mereka akan pro-nya adalah ke konstituen. Betul nggak Pak? Mohon izin ya. Betul nggak Bu? Mohon izin. Mohon izin karena saya juga pengalaman menjadi DPR di akhir periode itu nyaris terlantar undang-undang yang segini gentingnya pun pasti akan dibilang dibahas begitu lama. Ada undang-undang yang tidak habis selesai. Ada undang-undang yang dibahas cukup 3 minggu, pada undang-undang cukup komprehensif dan kompleks gitu ya. 3 minggu selesai. Tapi ada undang-undang yang relatif lebih kecil, bisa 5 tahun nggak selesai, bisa 2 periode nggak selesai, bahkan bisa 3 periode belum selesai. Gitu. Jadi itu memang situasi politik itu menjadi sangat penting untuk menjadi bagian yang perlu kita pertimbangkan baik oleh kita yang di luar DPR maupun kita yang meminta kepada meminta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di DPR. Dan memang kesannya RUKS itu seperti kebutuhannya Komnas Perempuan. Dianggapnya ya. Dianggapnya. Jadi kalau ibu-ibu mau RUKS ini disahkan, bikin aksi yang besar supaya DPR tertarik untuk membahas. Ini sebenarnya yang mewakili rakyat siapa? Balik-balik kami kan lembaga independen yang mengusulkan. Kelompok pendamping sudah mengusulkan. Jadi bagaimana soal kebutuhan itu yang memang ada ini ya. Makanya strateginya memang semua kita ajak bicara. Dari pelibatan jaringan masyarakat sipil sampai ke tim panja pemerintah. Nah saya waktu itu fokus untuk memperkuat substansi di tim panja pemerintah supaya dimnya berubah. Saya nggak mau RUU-nya nanti dibahasnya yang satu nggak paham isinya, yang satu melegalkan praktek yang tidak memberikan akses keadilan sekarang ini. Sehingga saya fokus untuk di tim panja pemerintah dan akhirnya memang berubah lebih bagus.
lebih bagus karena di dalam perkembangannya pada akhirnya kan semua terlibat. Kejaksaan Agung misalnya yang tadinya apa sih urgensi RUU ini? Semua kasus bisa kok saya tangani. Terus kenapa kasus yang ini nggak jalan? Ya karena kurang cukup bukti. Kenapa bisa kurang cukup bukti? Bukti apa yang Anda minta? Kita studi kasus waktu itu. Kita gelar kasus aja. Kasusnya Brajamusti misalnya, itu kan terang benderang ya sebenarnya. Kenapa sampai 2 tahun lebih? Apa yang membuat Anda susah untuk itu cepat naik? Kalau penegak hukum tidak punya kendala, kenapa hanya 10% kasus yang dilaporkan yang naik ke persidangan, yang pelakunya dihukum? Kenapa hanya 10%? Kalau tidak ada kendala, berarti kendala ada di mana? Kalau undang-undangnya nggak ada masalah, orangnya dong. Emang mau? Gitu ya, para jaksa, polisi, hakim dipersalahkan karena tidak berhasil menghukum pelaku. Itu yang kemudian mulai ada perkembangan gitu ya, Kejaksaan Agung mulai maju, kemudian Mahkamah Agung juga kemudian mulai memahami oh yang dimaksud dengan pertimbangan relasi kuasa itu seperti apa, hukum seperti apa yang harus dipikirkan. Itu sudah deadline sekali Bu, dari pada saat 18 Juli diserahkan itu kita sudah di perubahan itu lembur tidak tidur 3 hari terus langsung diserahkan ke DPR. Kemudian pada saat itu ada kesepakatan tim panja DPR dengan tim panja pemerintah untuk membahas dulu nanti yang isu-isu krusial, pemidanaan, jenis tindak pidana, pemidanaan, hukum acara, kemudian satu lagi apa ya? 3 itu akan dibahas dibahas belakangan. Yang penting dibahas aja dulu semuanya. Akhirnya tenaga ahli Komisi 8 dengan tim panja pemerintah satu forum membahas untuk memudahkan Komisi 8 melakukan pembahasan. Tapi boro-boro itu dibuka. Deputi waktu itu yang hadir kan Deputi KPPA ya sebagai sektornya menyampaikan bahwa pemerintah melakukan perubahan JIM. Ya sudah, itu nanti menjadi referensi saja. Tetapi pembahasan judul itu tadi yang saya bilang itu nggak bergerak karena yang dibahas adalah kepentingan masing-masing orang, bukan kepentingan masyarakat Indonesia terkait dengan kekerasan seksual itu seperti apa. Itu yang membuat kemudian tidak bergerak. Bu, ini ya, masukan sedikit dari saya terkait dengan lobby ya. Jadi bagus sekali kalau misalkan kawan-kawan sudah terus-menerus maksudnya melobi pemerintah, pihak pemerintah. Tetapi juga ini untuk merefresh kembali ya, karena ini kan anggota kan kebanyakan baru, pimpinan juga baru gitu, melobi kembali fraksi-fraksi yang ada di DPR. Fraksi-fraksi yang mendukung. Karena mungkin di antara anggota yang sebelumnya ada di Komisi 8 kan ada yang jadi, ada yang enggak, ada yang pindah komisi lain. Nah, itu di-refresh kembali, lobby-lobby untuk datang ke fraksi meminta dukungan kepada fraksi-fraksi untuk ini bisa dikawal begitu. Nah, kemudian juga setelah itu baru pendekatan ke masing-masing anggota yang vokal bicara tentang RUU PKS ini, atau mungkin yang masih begini juga bisa di-firmkan lagi begitu. Karena dukungan yang banyak akan memperlancar proses undang-undang RUU PKS ini. Iya, betul. Waktu itu memang diminta gitu ya. Ketemu informal. Ketemu informal. Bahkan sempat pada saat itu dari FPL, JKP3, Komnas Perempuan, apa lagi ya? Difasilitasi oleh Mbak Sarah waktu itu ruang rapat Komisi 8 membahas pasal per pasal. Pasal per pasal itu sudah dibahas, tapi memang kan nggak bisa sekali pertemuan ya. Iya. Udah nanti dilanjutkan di tanggal berapa, nah itu yang kemudian tidak terjadi lagi. Kemudian kita coba ke fraksi. Waktu itu Nasdem penggantinya Pak Muna waktu itu siapa ya? Nah, siapa Hasan itu oh itu yang dari Sotik, Pak Sotik. NTB, yang dari NTB, yang Bukan, dari Pak NTB. Sotik. Bukan dari Jatim, Jatim NTB kayak Madura, orang Madura ya. Ya. Sudah menyanggupi sebenarnya. Ayo apa? Nah, kita duduk bersama melanjutkan yang sudah dirintis Mbak Dian dan Mbak Sarah sebenarnya.
Tapi kalau nggak kejadian keburu itu tadi. Mungkin ini kita bisa lanjutkan lagi, tidak hanya melibatkan kawan-kawan di Komisi 9, tapi juga melibatkan Balek. Teman-teman kita di Balek, karena kebetulan rekan kita Taufik Basari itu sangat mendukung ini undang-undang hari ini gitu. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa ketemu dalam satu forum interaksi untuk membahas lebih lanjut. Dulu pada saat kita mengusulkan itu sebenarnya arah kita adalah pansus supaya semua lintas dan kepakaran di anggota legislatif itu masuk semua gitu. Ada komisi 3, komisi 8, 9. Sekarang kan RU ini seperti bola pingpong ya. Nggak boleh dibahas tunggu RKUHP. Terus nggak boleh dibahas karena tumpang tindih. Padahal kita udah lakukan semua. Pemerintah pada akhirnya itu mengikuti. Ayo kita cek, panggil pakar pidana yang ngawal RKUHP. Prof. Edi Yaris, Prof. Harkristuti, Prof. Markus, Prof. Topo, semua dipanggil untuk melihat sama-sama supaya nggak tumpang tindih dengan RKUHP. Dengan Prof. Harkristuti sudah ada tuh pembahasan. Dia minta perkosaan boleh nggak usah diatur di RUKS. Nggak ompong lah Bu, masa membahas kekerasan seksual tanpa perkosaan. Dimensinya beda. Ya asal bisa diatur dimensinya beda nggak apa-apa. Ya saya pastikan ini dimensinya beda. Program itu sudah oke. Tapi di DPR sendiri yang itu kemudian menjadi blunder gitu ya. Tidak mengajak diskusi yang lebih luas. Malah tadi yang saya sampaikan terakhir malah mengundang yang jelas pakar pidana yang tidak menyetujui dan juga pakar hukum administratif. Gitu ya Pak. Nah ini status RUU penghapusan kekerasan seksual kan di dalam per 18 Juli itu kita sudah ada kesepakatan isu krusial yang harus dibahas, judul, definisi tindak pidana, pemidanaan, hukum acara, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi. Di tim panja menyepakati mereka setuju soal pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi. Tapi tidak pernah ketok palu Bu, diterima. Kok bisa pimpinan nggak ketok palu? Ketok palu. Iya, nggak masuk ke kesimpulan. Makanya nggak ada yang carry over. Makanya waktu dibilang mau carry over itu yang mana ya? Karena nggak ada bahan yang di carry over. Judul, pemerintah sampai mengusulkan 3 judul. Itu tadi, penghapusan kekerasan seksual, penghapusan tindak pidana kekerasan seksual, pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual. Pak Marwan sudah membahas soal itu. Mari kita sepakati soal judul. Tapi dari P3, PKS dan lainnya tidak mendukung soal judul. Di awal di 18 Juli dibahas, judul belakangan aja setelah kita tahu isinya. Tapi ternyata judul itu yang kemudian menjadi alat namanya ya untuk mencegah supaya itu pembahasannya bisa lebih maju lagi. Nah, di pemerintah itu perubahannya cukup signifikan dari tindak pidana yang tadinya dia sederhanakan tindak pidana dari 5 menjadi 4, kemudian pada akhirnya mengikuti RU-nya. Dia sepakat dengan 9 karena kasusnya ada. Belakangan kan pada akhirnya kasus terbuka. Jadi saya tunjukkan kalau ada kasus ini jenis tindak pidana di sini. Kalau ibu-ibu pakai undang-undang yang ada sekarang, ini pelakunya hanya kena yang perkosaan, yang ancaman hukumannya sekian. Korban lain kalau nggak lapor itu tidak akan diproses, tidak ada pemulihan dan sebagainya. Itu yang kemudian disadari, oh ternyata memang kita butuh 9 jenis tindak pidana. Hukum acara, ini tadinya pakar pidana UGM juga bingung. Kan itu sudah jelas, alat bukti yang sah surat misalnya. Kenapa harus dieksplisitkan? Prakteknya begitu, kalau nggak dieksplisitkan, APH-nya nggak tahu. Nggak kok yang dimaksud surat itu hanya visum. Nah pelecehan seksual dimintai visum, nggak ada. Ada visumnya, Nggak ada luka, nggak ada robekan, nggak ada apapun. Jadi mau visum kayak apa? Harus ada keterangan psikologi misalnya, trauma atau psikiatri. Tapi polisi bilang, oh nggak ada tuh undang-undangnya nggak ditulis tegas kok. Nggak mau, maka kita melengkapinya dengan mengeksplisitkan sampai pada alur penanganan, bahkan juga syarat. Jadi kita mencakup di hukum acara ini soal syarat sumber daya manusianya, kemudian yang kedua soal alur penanganannya, yang ketiga soal pembuktian. Hukum acara KUHP yang kemudian kita eksplisitkan di dalam RUU.
Nah, terakhir, ini tadi yang saya sampaikan, pemerintah sudah memfasilitasi dengan tenaga ahli Komisi 8, tapi ini yang kemudian dalam pembahasan di antar tim tidak pernah dibahas di perubahan yang sudah dibahas oleh pemerintah. Karena diharapkan itu menjadi alat terakhir. Tim ahli Komisi 8 juga kayaknya agak terkontaminasi ya. Nah, betul Bu. Jadi, kita kan rapat tertutup ya. Nah, rupanya setelah rapat itu, saya dapat postingan dari Ayla. Mereka menyelenggarakan seminar, jadi hasil rapat yang terakhir itu yang kemudian dikupas. Sekalipun, kan kita sebutnya tindak pidana ini kemudian menjadi delik terkualifikasi. Sekalipun itu sudah dibuat dengan delik terkualifikasi, tapi tetap aja RUU itu adalah RUU benar dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pasca tidak disahkan, kita sudah mencoba untuk melakukan updating kuantitatif dan kualitatif untuk bahan naskah akademis, yang itu sudah dilakukan Komnas Perempuan bersama Forum Pengadaan Layanan. Kemudian kita juga menyusun lobby paper agar masuk prolegnas dan prioritas dibahas di 2020. Ini harapannya supaya ini ya bekas gitu. Nah yang terakhir ini dialog dengan Kadin PPA untuk mendukung substansi RUKS. Ini memang harus segera diseriusi Bu. Karena peta persoalannya ada di sini. Kadin PPA Mabes Polri terakhir ditanya oleh pakar pidana, menurut Polri membutuhkan hukum acara yang seperti sekarang ini atau mau diatur khusus? Dijawabnya seperti yang sekarang ini aja. Ada hanya 10% yang dia bisa masuk ke dalam pengadilan. Nah, lobby di DPR, Bu Lisda ini ya, komitmen nasional kita sudah dapat, dan juga P3, dan juga surat ke berbagai fraksi dan pemerintah sudah dikirimkan, tapi belum ada respon kembali. Ini yang penting untuk ditindaklanjuti. Kira-kira pemantik diskusinya panjang lebar seperti itu ya. Dan sekarang ini kan di KSP saya mendengar Prof. Edi Yaris, pakar pidana UGM yang juga dia diminta sebagai pakar pidana untuk RKUHP juga mengawal RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah barangkali juga di DPR sudah mulai memilah-milah pakar pidana yang akan dihadirkan supaya nggak ini lagi gitu ya, nggak meluber lagi. Tapi yang menentukan biasanya diundang itu adalah ide rapat internal atau masukan dari tenaga ahli. Ketua, Mbak. Ketua pengalaman di Komisi 8, ketua bersama TA Komisi ya, Mbak ya? Iya, TA Komisi. Yang mengundang Bapak misalnya para beberapa teman itu atau kenapa mereka menghadirkan orang-orang itu ya. Kayak misalnya dibilang ahli psikologi, ternyata apa Mbak ahli? Psikologi memang, tapi psikologinya psikologi linguistik sama psikologi apa yang syarat itu. Tapi dia nggak pernah nangani perempuan korban kekerasan. Baik teman-teman yang ingin mendapatkan bahan ini nanti hubungi Naila, kita email ya. Kita silakan diskusi, boleh mudah-mudahan nggak apa-apa. Kita masing-masing punya pendapat sendiri. Saya silakan menceritakan kronologis dari perjalanan perjuangan kita untuk PKS ini, Muslim dan teman-teman. Beberapa di belakang kalau mau melihat. Jadi waktu rapat perdana internal itu sudah ada dilakukan rapat pimpinan. Pimpinan kita itu dari PAN, PDI, Gerindra, PKB dan Demokrat. Dan tentu undang-undang RUU PKS ini itu ada di urutan pertama, masuk di urutan pertama. Dan kita bersyukur karena memang ada di urutan pertama. Kemudian yang kedua itu tentang undang-undang perencanaan, yang ketiga adalah kesejahteraan dan lansia. Nah, tapi saat itu langsung memang ada penolakan dari PKS dan juga PAN yang berharap bahwa ini tidak dimasukkan prolegnas karena menunggu dari RUU KUHP. Tapi waktu itu kami dari Nasdem yang terus kuat untuk mendorong itu. Tapi sampai akhirnya terakhir pengumuman ternyata tidak masuk. Yang masuk itu hanya ada dua, yaitu pengembangan bencana dan kesejahteraan sosial. Di rapat perdana lagi di sidang kedua, ini saya sampaikan kesedihan dan kekecewaan saya karena tidak masuk. Kenapa cuma dua?
sampai saya sampaikan bahwa apakah kita harus mengalami dulu kekerasan ini terhadap keluarga kita, anak kita, istri kita, baru kita akan memperjuangkan ini. Karena ada salah satu sambil bercanda mereka bilang, ya lansia aja dulu kan kita nanti semua jadi lansia. Saya agak ngomong keras saat itu, dan akhirnya saya laporkan juga ke rapat fraksi Nasdem, alhamdulillah melalui Ibu Eli dan juga Pak Tobas, dan alhamdulillah sekarang masuk lagi. Masuk di prolegnas maksudnya ya Bu ya? Masuk di prolegnas kan maksudnya? Iya, prolegnas masuk. Ya, jadi Ada komisi berkelas. Iya, tahu. Nah untuk ini tadi kan Ibu sampaikan ini kan adalah periode yang lalu ya, artinya orang-orangnya pun sudah kemana-mana ya. Untuk yang periode sekarang ini kalau saya boleh tahu itu yang dari teman-teman Komnas Perempuan lakukan itu sudah menemui dari fraksi mana saja. Kalau yang tadi itu kan yang lalu ya, yang sekarang ini kemana saja dan apa tanggapan mereka, karena kalau bisa dibilang kita bisa mulai lagi dari awal. Jadi kalau kami dari Nasdem memang terus konsisten ya untuk mendukung. Jadi kemarin juga saya ceritakan tentang kejadian terakhir yang ada di Sumatera Barat, korban pemerkosaan sampai meninggal akhirnya karena kena kanker maaf hangus, maaf diperkosanya itu dari depan belakang sampai jebol. Akhirnya kalau saya lihat itu pun sudah mungkin sudah 5 atau 6 tahun yang lalu, karena masa inkubasi dari kanker itu sendiri kan lama, tidak bisa setahun langsung jadi kanker dari tempat. Nah akhirnya ada sedikit perubahan dari teman-teman, termasuk dari orang-orang yang saya temui satu persatu, termasuk juga PKS. Walaupun mungkin secara keseluruhan belum, tapi kalau orang-orangnya kemarin saya juga umroh dengan Presiden PKS beserta ibunya, Ibu Azizah. Alhamdulillah tanggapan mereka bagus. Ya tentu kita terus follow up ini ya, sudah masuk di dalam prolegnas untuk sama-sama kita bahkan sampai masuk. Ini sudah saya tunjukkan. Saya mengusulkan alangkah baiknya dari komunitas ini kita meminta kepada Komisi 8 untuk RDPU kembali untuk refresh saja gitu. Jadi untuk dijadwalkan RDPU lagi gitu. Nah kemudian juga melakukan pendekatan kepada pimpinan. Tadi saya mendengar bahwa tidak ada unsur PKS di situ. Ada Golkar, ada PKB, ada P3. P3 nggak ada, PDIP. Nah, saya belum dengar sikap PDIP seperti apa yang lalu. Itu ada dia ya, ada dia. Oke. Dia kan udah ini, jadi mungkin bisa approach ke P3. Kalau periode lalu sih memang keluhannya dia soal kolega-koleganya sendiri ya, yang tidak mensupport anggota legislatif yang memberikan dukungan ke RUKS di publik, tapi menyatakan komitmen. Jadi akhirnya kontraproduktif gitu ya, sehingga bahagia kita lokal tidak bisa gerak banyak. Itu yang kemudian di DP menjelang terakhir itu yang mereka mulai masa yang di atas itu, nah itu menjadi senjata. Dan kita berhasil supaya komitmen mereka langsung bisa didengar. Kan mereka betul-betul komitmen atau tidak. Nah itu ya. Kemudian baru kita paham gitu ya, maksud manuvernya seperti apa. Hanya itu kan akhirnya menjadi tidak strategis karena membuang waktu pada akhirnya. Detik terakhir itu kita dorong pemerintah untuk mengusulkan supaya diketok. Tadi itu sudah tutup pencegahan, pemulihan rehabilitasi ketok, sahkan, gitu kan? Bikin timus, carryover bisa gitu. Saya bertanya satu, timusnya diketok, ya, materi yang bisa jadi carryover nggak diketok. Tapi dibilang kita sudah sepakat, tidak diketok gitu loh. Dan di dalam berita acara notulensinya nggak ada sama sekali. Itu yang kemudian kita dorong pemerintah untuk melobi Pak Marlas, masukkan supaya itu bisa jadi bahan carry over. Saya juga ada. Ya. Harusnya kan pada saat rapat RDP antara pemerintah dengan DPR dan Komisi 8, kalau misalkan ada yang belum masukkan, pemerintah bisa protes. Kenapa nggak dimasukkan menjadi kesimpulan? Kan kesimpulan itu kan merupakan keputusan bersama.
itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi Pak Marwan bilang kan itu hanya catatan. Jadi bingung. Jadi saya udah itu nggak kasih gitu. Secara politikal itu memang tidak mendukung. Iya. Nah mungkin yang bisa mendukung pimpinan saat ini kan dengan pimpinan yang lalu agak mirip sebenarnya, cuma nggak ada PKS doang di pimpinan kan, tapi unsur Gerindra pimpinannya juga sama. Salahnya mendukung pimpinannya enggak, pimpinannya paslon pada saat itu ya. Secara pribadi dia tidak mendukung. Begitu juga Pak Marwan, secara partai mendukung, secara pribadi sebenarnya hampir tidak. Terus apalagi PAN yang jelas-jelas memang dibilang dikatakan ya menolak lah partainya gitu ya, dan pasti yang berlanjut. Nah memang untuk strategi sih kemarin kami berpikir bersama Komnas Perempuan dan jaringan memang lebih kondusif ketika kita bicara di di balik ya, untuk pansus. Jadi lebih suasananya lebih kondusif, diskusinya juga jauh dari isu agama, karena kalau dilihat RUU kekerasan seksual seperti Mbak Nur bilang kan ada beberapa komisi seharusnya yang mendorong, kayak misalnya isu pemulihan ada di isu kesehatan, ada juga di isu komisi 8 sebenarnya, isu hukumnya juga ada di komisi 3 ya, komisi 9 kan kesehatan, terus pemulihannya Kementerian Sosialnya ada di komisi 8, terus komisi hukumnya di komisi 3 Anggaran di komisi 11. ya, Kemendagri juga ada 11. Jadi mungkin lebih kondusif ketika misalnya kita dorongnya ke pansus. Nah memang yang dipastikan adalah orang-orang nanti yang ketika misalnya di panjanya pansus ini orang-orang yang memang yang paham tentang isu-isu pemulihan korban itu yang penting. Nah sama mungkin kalau di komisi 8 kemarin berkaca pada yang lalu, saya pikir mungkin partai-partai nasionalis dia memang harus paham betul isu keharusan kekerasan terhadap perempuan. Karena komisi 8 kan salah satunya komisi yang ditunjuk untuk isu perempuan ya sebenarnya. Nah justru pembahasannya itu justru koordinatkan perempuan dari mulai bahasan kalau nggak dikerasin nggak enak, kamu ada istri yang kalau nggak dikerasin, masa sih istri dikerasin nolak, dan itu kata-kata yang sebenarnya nggak pantas dibicarakan oleh anggota DPR. Padahal yang kita perjuangin itu korban kekerasan seksual yang dianggap mereka korban perkosaan itu menikmati semua yang dilakukan. Nah ini mungkin juga penting agak kurang kondisif ketika misalnya tetap dibicarakan di komisi 8 dengan kondisi isu agama masih ada di sana, dan komisi 8 memang komisi yang untuk beberapa partai yang difokuskan untuk orang-orang yang memiliki kapasitas agama dibahasnya di sana. Jadi isu perempuan selalu ketinggalan. Refleksi 10 tahun dari RUU KHG, RUU sekarang KS, hampir 10 tahun ini nggak ada produk yang dihasilkan komisi 8 yang untuk perlindungan perempuan. Jadi mungkin berefleksi itu sih kita berharap ini tetap dibahas di tempat yang kondusif. Ya, makanya saya sepakat ya kita dorong pansus melalui balik, kemudian melibatkan, kemudian baru berorganisasi untuk menempatkan orang-orang yang tidak bisa paham terhadap isu ini. Gitu. Kalau kita misalkan, saya agak sedikit saya bicara tentang saja, misalkan backgroundnya pesantren, kemudian dengan background belakang yang tidak masuk ke undang-undang ini pasti akan lagi gitu. Jadi tapi itu tidak mudah untuk mendorongnya menjadi pansus karena memang tetap mengikuti fraksi-fraksi yang lain. Jadi kemarin yang pas pertemuan Nasdem Bang Kobas sudah mengatakan dia sepakat di pansus, PDI sudah partai-partai hampir 7 partai yang menyatakan dia inginnya di pansus. Pansusnya pengennya di baliknya itu. Nah, itu sih semoga berjalan di 2020 ini sih, Mbak. Tapi mungkin yang dipastikan di komisi 8 ini memang orang-orang yang paham isu perempuan, paham betul, jadi sehingga dia bisa mensupport komisi-komisi lain yang membahas isu perempuan. Tadi langkah Komnas Perempuan yang berangkat di belakang itu ada komisioner yang baru. Maksudnya sama, Komnas Perempuan juga baru. Mungkin saya
Ada layan. Kebetulan kami sedang masa transisi dari Desember sampai Januari ini, dan kami juga sedang persiapan menerapkan di sekolah dan hotline untuk kembali memetakan anak-anak yang bisa rancangan undang-undang. Nah, pemetaan itu kita lakukan, dan kita juga punya rencana untuk lobby dikasih atau di DPR yang memang sangat mendukung RUU ini, karena dari di perjalanan dan kasus yang terjadi antara mendukung dan tidak yang disampaikan Mbak Yusuf juga pergerakan Aina ini juga sangat agresif. Bahkan saya selalu menamai Aina ini sebagai amba yang bisa membantu teman-teman. Nah, itu menjadi sangat efektif buat mereka untuk meluaskan penolakan RUKS ini. Bahkan ketika kita sudah berhasil menampik bahwa kita tidak pro LGBT dalam RUU ini karena tidak ada bahasa itu, terbantahkan kampanye mereka, akhirnya masuk dengan skema untuk tentang penguasaan gender dalam RUKS ini. Itu kan sebenarnya sebagai strategi Aina untuk memang mencoba menjadi RUU ini menjadi tidak terbahaskan. Bahasanya akhirnya pro dan kontra. Nah, dalam proses transisi ini kami memang sangat fokus dalam advokasi pengesahan RUKS ini juga menjadi mandat, karena ini menjadi isu prioritas di Komnas Perempuan. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Nanti kemungkinan kita juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan Ibu yang ada di DPR untuk kita sama-sama sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk segera mengesahkan RUKS ini, karena ini menjadi sebuah hal yang sangat penting darurat, karena angka kekerasan semakin tinggi dan tindak kekerasan itu makin banyak polanya, metodenya dan lain-lainnya. Ini menjadi sangat semakin mengerikan. Nah, ini yang kita lakukan di komisioner yang mungkin kalau ada yang ya, terima kasih. Mohon izin Ibu dari Komnas Perempuan, kalau Desember minggu lalu kami sudah berkirim surat untuk mengadvokasi yang pertama kepada Ketua DPR. Jadi kalau yang Ketua DPR sifatnya umum, kami memberi audiensi untuk mohon arahan terkait dengan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan isu perempuan. Lalu yang kedua, kami juga dengan Ketua Balik sudah berkomunikasi dan suratnya sudah disiapkan audiensi khusus terkait dengan RUKS yang bisa dibahas dalam kasus penganiayaan. Lalu yang ketiga, kami juga sedang menyiapkan surat wakil ketua ya yang membidangi beberapa yang terkait dengan perempuan. Nah, itu harapannya juga beliau ketika di Bamus bisa memberikan semacam masukan-masukan untuk mensupport bahwa RUU yang terkait dengan isu perempuan itu juga didorong tidak sekedar dibahas, tetapi dengan menggunakan cara pandang dengan perspektif perempuan, supaya undang-undang ini dibahas tapi juga substansinya yang terkait dengan isu perempuan itu terkawal dengan baik. Itu yang sudah kami lakukan, dan ke depan kami juga berterima kasih sekali atas masukannya untuk tadi yang disampaikan oleh Ibu memohon kepada Komisi 8 untuk mengadakan RPT kembali gitu ya, lalu ya RPT kembali, lalu juga tadi menyampaikan untuk membuka saksi lain dengan senang hati, tapi dengan konsorsium jaringan RUU terkait perempuan yang akan komunikasikan, dan insya Allah mungkin pertama kali kami audiensi dengan Nasdem dulu di sini aja. Kalau di sini kan kita pertemuan ini kan
updating saja ya, substansi masih terbatas. Nah nanti mungkin yang dengan fraksi Nasdem mungkin meliputi berbagai fraksi kan yang ada di berbagai komisi yang ada di fraksi. Ya, harapannya begitu ya. Jadi ketika harapannya disahkan dalam pansus itu paling kan komisi-komisi yang ada di fraksi terkait, komisi terkait sudah minimal mendapatkan info yang relatif lebih lengkap terkait dengan itu Ibu, terima kasih banyak. Soal ini investasi soal konstituen, sebenarnya kan pengundahan yang kita wokat terakhir itu karena dihadapkan dengan konstituen. Bisa saja partai nasionalis tapi konstituennya fundamentalis semua, sehingga mau nggak mau kan para calon anggotanya sendiri itu juga jadi gundahan tersendiri. Nah barangkali memang investasi itu yang harus dimulai dari sekarang. Bagaimana fundamentalis patriarki tadi menjadi lebih memberikan dukungan pada kesetaraan. Ya mulainya memang harus dari sekarang. Ada pakaian dari ini, ada Mbak Yusti. Mungkin aku boleh share aja ya Mbak. Ya. Apa namanya? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin akan share sekaligus merefleksikan yang kemarin tahun lalu dilakukan oleh Komnas Perempuan bersama jaringan terkait dengan PKS yang tadi mungkin teman-teman belum sempat bahas. Di catatan saya sebenarnya ada 3 menurut saya ya yang penting ke depan untuk kita bersama-sama pikirkan dan juga konsolidasikan. Yang pertama, yang selalu diminta oleh teman-teman anggota DPR khususnya yang laki-laki itu soal bahwa RUKS ini nggak hanya terkait dengan perempuan. Tidak hanya melindungi perempuan, tapi melindungi semua warga negara. Dalam hal ini juga termasuk laki-laki. Nah, berkali-kali teman-teman di DPR yang laki-laki, yang bapak-bapak selalu minta, gitu. Kalian punya nggak data yang terkait dengan bahwa korbannya itu juga ada laki-laki? Gitu. Nah, kalau ditanya ke Komnas Perempuan, sebenarnya memang nggak punya, karena kami memang mandatnya hanya untuk perempuan, gitu. Nah, ini saya kira mungkin ini juga bisa sangat penting. Data di KPPA itu kan ada data simfoni ya, ada data simfoni, terus teman-teman forum pengadaan layanan juga saya kira kan mereka juga menangani kasus-kasus yang terkait dengan laki-laki, entah itu laki-laki yang anak ataupun dewasa misalnya kayak gitu. Nah itu menurut saya penting gitu, karena ini karena salah satu resistensi yang kalau menurut saya pribadi lihat itu bahwa seolah-olah ini hanya untuk melindungi perempuan, padahal RUU ini adalah untuk melindungi warga negara gitu, sehingga updating data itu menurut saya itu penting sekali ke depan itu untuk dilakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi persoalannya banyak terkait dengan resistensi dari kelompok-kelompok agama yang konservatif. Wajah agama itu nggak hanya tunggal. Jadi ada memang yang kelompok konservatif, tapi satu sisi juga banyak kelompok-kelompok agama yang progresif yang mendukung RUU ini. Gitu ya, ada Fatayat NU, ada KUPI, ada jaringan di MUI sendiri bahkan itu juga wajahnya nggak tunggal, gitu ya. Meskipun pada akhirnya kemarin itu ada surat resmi dan saya kira MUI, saya beberapa kali bicara dengan orang-orang di Komisi Fatwa, ternyata mereka salah informasi terkait RUKS ini, gitu. Karena di MUI itu feedingnya hanya dari satu pintu. Gitu. Jadi hanya dari kelompok yang berafiliasi dengan AILA gitu, sehingga seolah-olah ya bahwa RUKS ini memang merupakan bertentangan dengan nilai-nilai agama gitu. Padahal sebenarnya di teman-teman di MUI sendiri itu ada juga kelompok-kelompok yang progresif yang sebenarnya sudah bisa menjadi bagian dari hasil kita. Kalau selama ini yang ditutup Komnas Perempuan adalah organisasi MUI. Sebenarnya Komnas Perempuan nggak cocok kalau harus beraudiensi dengan MUI gitu, dan waktu periode kami dulu itu kami nggak lakukan itu karena jalan Komnas Perempuan itu nggak strategis, tapi itu melalui kelompok-kelompok ya yang bisa yang istilahnya levelnya itu sama dengan jalurnya sama lah dengan MUI gitu, lewat ormas-ormas Islam misalnya dari Muhammadiyah, dari NU. Kalau misalnya Persis ada yang progresif, Persis kan ada yang progresif juga, misalnya dari Persis gitu, ataupun juga melalui tokoh-tokoh agama yang lain gitu. Nah itu yang bisa digunakan untuk memberikan
untuk berdialog secara langsung dengan MUI gitu. Itu yang kedua. Jadi saya kira ke depan memang sangat penting mobilisasi dari kelompok-kelompok agama yang progresif gitu ya untuk menahan ini nih hoax dan juga serangan-serangan dari kelompok konservatif yang menggunakan dalil agama secara sempit gitu. Terus terang memang 5 tahun terakhir kemarin memang kelompok-kelompok agama yang progresif ini memang suaranya tidak terlalu kencang gitu ya. Dan memang harus diakui kelompok-kelompok ini tuh pintar banget inilah menggunakan media sosial, cara kampanyenya itu luar biasa, harus diakui gitu. Dan saya kira ke depan mempengaruhi opini publik ya khususnya dari kelompok-kelompok agama dengan menggunakan cara-cara kampanye dan juga bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu ya, itu sangat penting. Sebagai contoh yang kemarin kita hadang betul itu adalah penggunaan masjid untuk menyerang RUKS, Masjid Sunda Kelapa. Itu bahkan kita sampai teleponin DMI, kita nelponin LTM, PBN, segala macam. Ini nggak boleh masjid digunakan politisasi untuk menyerang RUKS gitu. Nah itu menurut saya kita juga penting sekali istilahnya membangun koalisi yang sifatnya lebih luas, terutama dengan kelompok-kelompok agama yang progresif. Saya kira itu saja sebagai refleksi dari perjuangan kaum-kaum kemarin. Memang ini kita perlu sosialisasi lebih luas, terutama kepada kelompok agama dan organisasi yang bisa dipercaya. Kenapa demikian? Bahwa undang-undang perempuan adalah warga negara, tetapi undang-undang ini juga mencakup laki-laki, terutama pelaku. Di situ tadi dikatakan bahwa rehabilitasi, tujuan undang-undangnya rehabilitasi, merehabilitasi si pelaku. Artinya kan orang yang melakukan ini kan pasti sakit dalam tanda kutip. Di undang-undang ini juga dibantu untuk merehabilitasi pelaku. Artinya kan ada laki-laki jadi termasuk adalah yang dikorupsi oleh undang-undang ini. Ya kan, kalau misalnya sosialisasinya hanya mengakomodasi perempuan enggak juga, pelaku yang laki-laki juga kan diatur juga di sini. Memang ini logikanya nggak nyambung kan? Kalau kita kan patokannya yang disebut dengan kemajuan HAM itu kan ketika kelompok yang paling minoritas, kelompok yang paling termarginalkan, yang paling rentan, pemenuhan haknya diberikan, sehingga ketika kelompok rentan ini haknya dipenuhi, maka kelompok yang di atasnya itu kan otomatis dia akan ikut gitu ya, ikut di dalam proses perubahannya sendiri, terakomodasi gitu. Nah logika ini yang sampai sekarang itu tidak bisa dipahami. Jadi ada dua hal memang pemahaman yang penting untuk, saya nggak tahu metodenya seperti apa, tapi kalau di DPR itu terus apakah masih membutuhkan untuk penguatan kapasitas atau tidak, memahami SIDO, kesetaraan gendernya sendiri, dan yang kedua adalah soal apa sih yang disebut dengan kemajuan HAM. Itu yang bolong gitu. Sehingga ketika kita bilang ini belajar pengalaman dari perempuan, supaya apa? Supaya hambatan tantangan yang paling dasar itu kita bisa tarik semua ke atas. Nah kalau yang paling dasar aja kita tarik ke atas, maka yang selama ini menikmati privilege yang kalau ada kasus kekerasan seksual yang 90% ini tidak bisa ditangani, maka otomatis kita akan bisa tertangani. Logika itu yang nggak bisa dipahami dengan baik. Mungkin bisa didiskusikan gitu ya, strateginya seperti apa untuk bisa memahami hal yang seperti itu. Ini mudah. Kalau saya lihat terus masalahnya kan sebenarnya bukan hanya berkurang dari publik, tapi kita punya masalah di anggota kita sendiri yang disparitas pemahaman soal ini. Bincang gitu sendiri. Sebenarnya barang yang ini pada itu soal laki-laki
Bagaimana domangnya itu dalam waktu. Tadi kami mau Oktober disahkan kan? Oke, Oktober kita mulai. Ambil kuat dari awal. Terus Komisi 8 Komnas. Bagi saya ya, kalau mau memperbanyak dari luar nggak apa-apa. Peran itu pasti akan ada. Nggak mungkin ada teman-teman juga. Tapi itu kan hanya keributan di luar. Tapi yang penting ada keputusan di dalam. Kita lihat kan, orang ini kan lebih sering membaca atau membaca yang singkat-singkat. Nah, perlu kita akui kelebihan daripada membaca tadi. Sangat bagus untuk mempengaruhi masyarakat itu dengan kata-kata yang mudah, dengan kata-kata yang disampaikan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kemarin dari Nasdem sudah juga membuat jawaban dari apa lucu yang disampaikan melalui video. Kita share. Mungkin yang share ini juga masih terbatas ya. Artinya kalau kami mungkin baru yang ada di komisi 8 kita punya kata-kata asli juga keseluruhan dari kata yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga yang sampai di masyarakat tadi cuma masih sangat terbatas jawabannya yang diperlukan. Tapi setelah kita sandingkan ini loh Kak, itu ya, ini sesuai saya terhadap baik itu teman-teman yang ada di fraksi, yang ada di komisi 8 maupun sebagai mungkin ini sih kalau di kami ya di yang Komnas Perempuan berpikirnya kita ini harus satu ya, sementara mereka nggak peduli mau bikin martabat orang lain jatuh atau enggak, langsung nunjuk Komnas Perempuan liberal, pro-zina, pro-desa dan sebagainya itu kan untuk kekuatan. Kita mau menunjuk orang, ini melindungi pelaku ya. Mau ngomong gitu aja itu susah kan kita ampun. Yang menolak UKS sama dengan membela pelaku keluar Harus ada shaming ya keluar Mas ya? neming kurang emas kan saking sopannya. Mungkin itu yang agak sedikit kita iya kalau terlalu sopan Ditinggal bininya. Terima kasih Mbak Yana. Ditunggu Mbak Yana, ditungguin tuh. Gulanya udah ada aja Fafir kesepian nih. Saya kira biar tidak terjadi miss, biar step by step kita cover buatkan semacam biar itu yang kita langkahnya yang jelas, tapi juga perlu saya ingatkan seperti yang disampaikan oleh Kasih sekarang konsorsium ini perlu wajib silaturahmi ke ketua partai atau ketua fraksi karena anggota itu juga nggak akan membuat keputusan tanpa ada di sementara kami ketika di atas hijau di dalam kondisi terus yang terakhir yang juga meme oleh saya apakah saya teringat waktu di Lemhanas bilang ada seorang anggota DPR partai Golkar masa negara mau ngurusi selangkangan itu terus kemudian negara bukan ngurusin selangkangan tapi ngurusin orang yang memerkosa kita suka selangkangan yang memperkosa itu juga di besar-besar
meminimalisir terjadinya multitafsir. Pertanyaan Bapak persis pertanyaannya Bu Kapres itu. Itu apa benar sih anak-anak muda itu sudah separah itu? Ya ampun Bu, yang kita ini sangat sopan ya, jadi dengar. Yang ini anak muda bikin maunya sendiri, akhirnya semuanya mendengar. Itu ya separah itu anak muda kita. Saya udah kesel kan. Bagaimana gitu? Saya bikin meme balasan ya gitu. Iya, itu yang tadi kita terlalu sopan. Anak mudanya bikin sesuatu yang segitu tadi. Mungkin yang lalu juga yang belajar dari yang lalu beberapa pernyataan fraksi dan anggota itu sering bertentangan. Ini salah satu. Mungkin kita nggak tahu 2020 ini dihadapi dengan pilkada lagi, mungkin apakah PKS mengambil ini untuk bahan kampanye lagi atau enggak? Karena kemarin dia ngambil bahan ini untuk bahan kampanye ya, tinggal mendulang suara dia naik 2%. Nah ini yang mungkin yang kita diskusikan, perlu diskusikan juga, dia naik 2% ya lumayan. Beberapa partai kan seringkali misalnya Cak Imin mengatakan oke, saya memerintahkan Marwanda Sopa untuk menjelaskan enggak, karena itu proses politik kan waktu itu pasca pileg. Nah mungkin ini yang semoga di 2020 nggak terjadi lagi antara pernyataan fraksi dan pernyataan anggota ini berbeda. Jadi pernyataan anggota harusnya mengikuti fraksi dan partai politik. Karena kayak Amuna itu kan kecelakaan sebenarnya, dia karena gawe sama temannya Pak Sodik itu cerita terus sama kita, karena Pak Sodik kan punya pengalaman dampingi korban, dia paham betul, dia nggak dikasih space untuk ngomong, jadi semuanya Pak Muna karena dia kan apoksi sehingga Pak Sodik yang punya pengalaman dampingan dan bagus sekali pengalamannya nggak mungkin itu yang mungkin kontrol partai dan fraksi juga penting untuk mendorong RUU ini juga bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau PKS mah istilahnya memang ya dia udah susah kita ngomong lah, istilahnya memang yang PKS dan PKB memang salah satu yang menolak. Nah minimal masa iya sih 10 tahun gara-gara PKS nggak ada RUU satupun yang gol, karena RUU perlindungan perempuan yang gol karena semuanya ditentang PKS kan, dari KKG terus RUU ini juga KS sudah ditentang mereka. Nah, mudah-mudahan sih koalisi ini juga bisa mendorong itu ya, salah satunya Nasdem ini salah satu yang sebenarnya partai yang dari 2015 kader kami dan sekarang partai dan fraksinya mendukung, tapi kalau belakang anggota yang taruhnya salah aja jadinya repot gitu dan di rumah tahu nih repotan itu sampai bikin surat dia tetap datang ke komisi 8 gitu karena dia merasa suratnya belum sampai. Nah itu sebenarnya tidak terjadi. Nah kami sih dari Polda Layanan di sini ada LBH Aktif Jakarta, juga ada anggota lain. Kalau memang ibu mau dialog dengan korban secara tertutup tentunya sesuai kode etik kami dipersilakan dan ketika misalnya mau melakukan kunjungan langsung terhadap kondisi korban, bagaimana proses pemulihannya ya sampai hari ini sulit dan segala macam juga kami bersedia ya memfasilitasi ibu bapak mungkin buat dialog dan melihat langsung kondisi korban, bahwa yang kita dorong itu real, nggak ada hubungannya sama LGBT, nggak ada hubungannya sama isu apa itu kan liberalis. Boleh kita jawabkan itu sebenarnya saya sendiri sering saya sampai sekarang kalau dengan ceritanya itu terasa ya dibandingkan kasus yang lain terasa korbannya belajar musik ini jadi korban sejak umur 16 tahun terbebaskan sejak umur 24 tahun dengan satu anak kehilangan masa belajar, tiba-tiba sekarang dia harus bekerja bingungan. Jadi dia bilang nggak usah lah ngajuin secara perdata
institusinya. Yang penting saya kerja. Saya tanya, kamu tertarik bekerja di bidang apa? Ya saya juga bingung. Waktu itu dia masuk ke padepokannya Gajah Putih karena diajak Reza. Dia bisa jadi penyanyi latarnya Reza. Orang lokal kan. Nah sekarang gimana dengan kondisi yang ada ini? Saya coba komunikasi dengan KPPA supaya memikirkan pemulihannya seperti apa ini. Apakah dia ada pelatihan silat, kemudian sudah ada pihak yang mempekerjakan, bagaimana? Supaya dia pikirkan sekarang bukan pekerjaan jadinya. Bagaimana supaya dia bisa bekerja, mendapatkan gaji yang itu cukup buat